Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fania Marisa, sebagai fasilitator, kemudian Tira Rismawanti sebagai notulis, dan anggota yang pertama ada Adela Intan Andini, Fredlina Naila Sahla, Nida Alvina, Rangga Danuarta, dan juga Salisha Maturiti. Konsep fokus group discussion yang akan dilaksanakan yaitu akan dibuka oleh seorang fasilitator. Setelah itu, fasilitator akan memandu jalannya diskusi dan memberikan beberapa pertanyaan yang akan menjadi sebuah topik pembahasan dalam forum diskusi yang berlangsung. Jika fasilitator sudah memberikan pertanyaan, maka setiap anggota diskusi wajib memberikan tanggapan dengan pandangan yang berbeda. Selama proses berlangsungnya diskusi, notulis bertugas sebagai mencatat segala poin-poin penting dalam proses diskusi ini berlangsung dan juga menyimpulkan hasil akhir diskusi. FGD ini dijalankan untuk menemukan jawaban dari problem solving pembahasan kita mengenai bagaimana cara mendapatkan nilai yang baik dalam matkul komunikasi efektif. Topik yang akan dibahas tidak ada maksud tujuan lain, hanya ingin mengetahui pendapat masing-masing. Dan semua peserta wajib menjawab pertanyaan dari fasilitator. Dan semua pendapat serta saran memiliki nilai yang sama. Tidak ada jawaban yang benar maupun yang salah. Baiklah, langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Baik, izin menjawab. Menurut saya, komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Kita dapat mengatakan bahwa itu umumnya melibatkan yang pertama pengirim atau orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan, dan juga receiver atau yang kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi yang berpengaruh adalah ketaatan, kejelasan, dan singkat, mendengarkan dan memahami, kecerdasan emosional, self-efficacy, percaya diri, respectfulness, komunikasi nonverbal, pemilihan media yang tepat, dan memberikan umpan balik. Oke, izin menambahkan benar yang tadi dikatakan oleh Shalisha. Komunikasi efektif ialah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Saya setuju dengan pendapat Rangga dan Shalisha. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan saat pesan dan tujuan pengirim tersampaikan ke penerima, dan penerima juga menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara penerima dan pengirim pesan. Oke, baik. Saya setuju dengan pendapat yang lain. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Kemudian pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. baik, saya setuju dengan pendapat teman-teman di sini, yang mana komunikasi yang efektif tadi seperti yang sudah Salisha sebutkan bahwa komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai komunikasi yang efektif itu biasanya memiliki karakteristik penampilan, makna juga hambatan tersendiri, karena seperti yang sudah teman-teman katakan sebelumnya, bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan ataupun informasi yang mana komunikator pun komunikan sama-sama memiliki persepsi yang sama dan sesuai. Maka dari itu hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup. Itu harus memenuhi tujuan pengirim. Dengan mengingat hal ini, mari kita bahas ya sedikit tentang elemen-elemen apa aja sih yang membuat komunikasi menjadi efektif. Yang pertama, pesan yang jelas.
yang mana pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Kemudian yang kedua, tentunya pesan harus benar, yang mana informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Kemudian pesan lengkap. Komunikasi pada dasarnya pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Pesan harus tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Kemudian ada keandalan, yang mana pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Kemudian juga ada pertimbangan penerima, di mana media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Maka dari itu, di sini kemampuan komunikasi efektif juga sangat penting, yang mana seni serta keterampilan komunikasi kita lah yang akan dilatih dan dipertanggungjawabkan. Mungkin itu kurang lebih sudut pandang dari saya tentang komunikasi efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah suatu komunikasi dapat dikatakan efektif? Baik, mungkin dari saya dulu yang pertama, komunikasi dikatakan efektif jika informasi, pemikiran, atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik, sehingga menciptakan kesamaan persepsi, mengubah perilaku, atau mendapatkan informasi, menjadi tahu atau paham. Oke, benar yang dikatakan oleh Sharisha. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oke, kalau menurut aku komunikasi bisa dikatakan efektif jika bersifat dua arah. Jadi pesan yang dikirimin oleh sender atau pengirim dapat diterima dan dimengerti oleh receiver atau penerima. Nah, misalnya nih contohnya aku ngomong ke Nida, Nida nanti malam kita ngerjain tugas ya jam 7. Nah, Nida cuma iya iyalah gitu. Pas sudah jam 7 malam aku ngajakin Nida buat kerkom, Nida malah bilang bukannya kita jam 9 yang ngerjainnya. Nah, berarti kan Nida di sini cuma menerima pesan aja tapi nggak ngerti apa isi pesan itu. Nah, ini contoh komunikasi yang belum bisa disebut efektif. Tapi kalau misalkan jam 7 malam itu aku ajakin Nida buat kerkom, terus dia oke lah, ayo kita kerkom gitu. Atau dia yang ngajakin aku duluan atau ngingetin aku duluan. Nah, itu berarti tujuan pesan yang aku sampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik sama Nida. Oke, saya setuju dengan pendapat Rangga tadi. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahu komunikator dapat diterima dengan baik atau sama dengan komunikan. Baik, menurut aku sendiri, kita sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting ya dalam kehidupan manusia, di mana kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Maka dari itu, komunikasi sendiri kan merupakan sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan, tetapi tidak secara tulisan, ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya dengan the communication is in tone, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Kemudian, agar komunikasi bisa berlangsung secara efektif, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya. Seperti yang pertama di sini ada credibility atau kredibilitas yang berkaitan erat dengan kepercayaan.
Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contoh, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Kemudian kedua di sini ada konteks, yang mana berupa kondisi yang dapat mendukung ketika berlangsungnya komunikasi supaya komunikasi berjalan dengan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik untuk para komunikan. Kemudian ada konten, di mana konten ini merupakan kan isi pesan. Isi pesan yang mana bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Kemudian di sini ada clarity, pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari resiko kesalahpahaman pada komunikan. Kemudian di sini di poin terakhir ada channels of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangkan secara matang-matang media mana yang akan kita gunakan agar tepat sasaran dan tidak terjadi komunikasi yang sia-sia, seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang yang baru kita kenal? Oke, kalau menurut aku cara membangun komunikasi yang efektif saat bertemu orang baru adalah yang pertama lakukan kontak mata dengan lawan bicara, meskipun sebenarnya kadang kita suka merasa nggak pede. Bersikaplah seolah-olah kita percaya diri, berikan senyuman yang tulus supaya orang lain nyaman. Gestur tersebut menandakan kamu orang yang ramah. Cobalah menyapa dulu, misalnya berkata hai atau halau. Berikan vibes positif supaya orang tertarik. Hindari gosip atau pembicaraan negatif saat baru kenal. Pilih topik pembicaraan netral. Jangan menyinggung hal sensitif, misalnya topik politik atau agama. Oke, cara membangun komunikasi yang efektif pada orang baru yang pertama ada berbicara dengan baik. Secara teori, cara berbicara yang baik cukup sederhana, yaitu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai, dan lain-lain. Namun pada prakteknya, hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Butuh penghalaman dan pembelajaran yang mendalam supaya bisa menerapkan teknik komunikasi efektif secara optimal. Yang kedua ada diam, simak, dan dengarkan dengan seksama. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidak kalah sulitnya dengan berbicara. Saat mendengarkan, kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan, selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi atau menghambatmu mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Maka dari itu, harus membiasakan diri untuk menyimak dengan baik saat seseorang sedang berbicara. Dengarkan dengan seksama hingga tuntas supaya kamu bisa mengerti apa yang dimaksud. Yang ketiga ada sesuaikan dengan konteks. Berbicara dengan seseorang yang tidak nyambung rasanya tentu tidak menyenangkan. Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap dengan konteks tema pembincangannya. Jika ingin bergeser tema pembincangan, lakukan juga secara smooth supaya tidak terasa cringe. Yang keempat ada gestur tubuh. Saat berbicara dengan seseorang, kamu perlu memperlihatkan gestur tubuh lawan bicara. Gestur tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jika terdapat gestur yang kurang nyaman, lebih baik kamu skip dari hal yang sedang kamu bahas. Kamu juga perlu memperhatikan gestur tubuhmu sendiri saat sedang berbicara pada seseorang. Tataplah mata lawan bicara sebagai tanda bahwa kamu tertarik dengan komunikasi yang terjadi. Tunjukkan senyuman dan berekspresilah secara tepat. Selanjutnya ada menyisipkan humor. Supaya pembincangan menjadi cair, kamu bisa juga menyisipkan humor. Tidak perlu humor yang terlalu berat atau lelucon yang terlalu konyol. Gurauan sesederhana bisa membuat pembincangan menjadi lebih menyenangkan jika kamu mengeluarkan dengan tepat. Sekarang di sosial media ada banyak sekali meme dan lelucon yang diperluaskan. Kamu bisa menambahkan
pembendaharaan humormu dari situ. Yang keenam ada jangan terlalu self-center. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu ingin jadi dominan dan jadi pusat pembicaraan. Padahal seharusnya komunikasi terjadi secara seimbang dengan masing-masing lawan bicara bisa sama-sama memberi tanggapan terhadap cerita yang disampaikan. Selanjutnya ada mengendalikan emosi. Dalam suatu forum diskusi, perdebatan sering kali terjadi. Jika kamu ada pada momen semacam itu, jangan sampai terbawa emosi. Kamu harus bisa mengendalikan emosimu. Jika sudah terbawa emosi, biasanya pembahasan bisa melebar ke masalah-masalah yang tidak relevan. Kamu harus bisa tetap tenang, pikiran tetap harus dalam keadaan jernih. Dengan pemikiran kamu bisa memberi respon dengan cepat. Selanjutnya ada berbesar hati. Kebesaran hati saat berkomunikasi sangatlah penting. Kamu harus sadar bahwa tidak semua orang bisa cocok dengan praktek perspektifmu dan kamu tidak bisa merasakan itu. Dan yang terakhir ada mengutamakan etika. Setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika komunikasi yang berbeda. Etikamu berkomunikasi dengan teman kuliah dan dosen tentu saja berbeda. Pada dosen atau seseorang yang secara hierarki berada di atasmu akan ada banyak ketentuan etika berkomunikasi yang harus dipenuhi. Contohnya saat menghubungi dosen melalui pesan elektronik saja. Ada format tertentu yang bisa diikuti supaya tetap formal dan terkesan sopan. Oke, aku setuju banget dengan saran-saran dari Salisha dan Rangga. Karena sebenarnya aku juga bukan tipe yang memulai percakapan duluan, apalagi sama orang baru gitu. Tapi aku ngerasa senang aja gitu kalau ada orang yang ngajak ngobrol aku duluan. Jadi kadang aku juga suka mikir, mungkin orang-orang juga banyak yang kayak aku, bukan karena sombong atau jutek, tapi dia lebih suka diajak ngobrol duluan. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah percaya diri. Kita harus mulai lebih percaya diri buat ngajak orang baru untuk ngobrol duluan. Dan biasanya orang yang ngajak ngobrol duluan itu terkesan orang yang ramah dan terbuka. Jadi kita nggak akan segan-segan buat cerita-cerita atau ngobrol sama dia ke depannya. Dan jangan lupa seperti kata Shalisha, untuk tetap senyum dan melakukan kontak mata dengan pembicara. Oke, aku izin menambahkan ya, cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang yang baru dikenal itu yang pertama sih harus percaya diri, benar kata Lala tadi, dan dalam melontarkan pertanyaan itu harus dengan senyum, terus nadanya juga harus dengan nada yang ramah gitu, seperti itu. Nah, oke, kalau untuk pertanyaan di poin ketiga ini sih sebenarnya sudah terwakilkan ya oleh teman-teman sekalian. Hanya saja tambahan dari saya adalah satu-satunya cara yang sebenarnya paling efektif untuk membangun komunikasi efektif dengan orang yang baru dikenal adalah diam, nyimak, dan mendengarkan lawan bicara kita. Kalau perlu, kita juga turut aktif dalam berkomunikasi, jadi nggak hanya satu arah, melainkan dua arah. Itu sih. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman. Untuk pertanyaan yang keempat, siapakah yang umumnya mendominasi obrolan ketika sedang membangun situasi komunikasi yang efektif? Apakah orang yang pertama kali diajak berkenalan atau sebaliknya? Kalau menurut aku, mungkin yang akan lebih dominan saat pertama kali bertemu adalah orang yang mengajak ngobrol duluan. Karena jika tidak ada yang dominan, mungkin komunikasi tidak akan berjalan. Karena jika baru bertemu, biasanya akan ada rasa malu atau tidak percaya diri untuk ngobrol sama orang yang tidak dikenal. Jadi pasti ada salah satu yang mendominasi komunikasi tersebut. Saya setuju dengan pendapatnya Salisha. Menurut saya yang lebih harus dominan ketika sedang berkomunikasi yaitu yang membuka pembicaraan. Karena jika tidak ada yang dominan, maka komunikasi itu tidak akan terjadi. Oke, kalau dalam kasus aku sendiri, seperti tadi kata Rangga dan Salisha, emang kebanyakan yang mulai duluan ngajak ngobrol yang dominan tuh. Karena biasanya dia yang udah punya tujuan nih, kita mau ngomongin apa gitu. Jadi aku sebagai pendengar hanya merespons pembicara, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang diajak ngobrol duluan itu mendominasi obrolan. Bisa juga karena topik yang dibicarakan itu menarik dan hal yang disukai oleh orang yang diajak ngobrol. Ya bisa saja jadi mendominasi percakapan. Karena kan biasanya kita excited banget tuh ya untuk menceritakan hal-hal yang kita suka. Kayak misalnya aku sendiri nih, aku kan suka hal-hal yang berbau film atau drama. Jadi kalau orang ngajak aku ngobrol aku duluan tentang ngebahas topik ini tuh kayak saya excited banget dan kemungkinan bisa mendominasi percakapan.
Oke, aku setuju sama teman-teman yang lain. Menurut aku yang mendominasi adalah orang yang pertama kali berkenalan, karena ia akan tertarik membuka obrolan dan memancing obrolan dengan lawan bicaranya. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu nih, komunikasi itu sebenarnya bermaksud hanya sekedar menyampaikan informasi atau ada maksud lain. Nah, kalau memang untuk menyampaikan informasi tertentu, tentu konteksnya sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Nah, ketika lawan bicara kita sudah mulai nyaman dan tidak kaku ataupun dia sudah memberikan timbal balik, dari komunikasi yang kita jalani, barulah hal ini bisa kita sebut komunikasi berjalan dengan efektif. Jadi kalau dibilang dominan mungkin, kalau udah sama-sama paham dan nyambung, itu kemungkinan dua belah pihak, bisa dikatakan dominan. Menanggapi pertanyaan soal siapakah yang umumnya mendominasi obrolan ketika sedang membangun situasi komunikasi yang efektif, apakah orang yang pertama kali ajak berkenalan atau sebaliknya? Kalau melihat jawaban teman-teman tadi lumayan variatif ya, yang mana teman-teman tadi bilang ada yang tergantung, ada yang pro ke yang ajak ngobrol duluan, dan macam-macam opini dari teman-teman. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, menurut saya jawabannya adalah tergantung. Di mana tergantung itu bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi, apakah mereka satu frekuensi atau tidak. Mungkin kalau kita ambil kasus dengan pertanyaan dominan yang mana, memulai obrolan terlebih dahulu atau yang diajak ngobrol terlebih dahulu, kita pasti akan langsung menjudge bahwa orang yang mengajak ngobrol lah yang dominan. Tapi kita juga tidak bisa secara terang-terangan menyatakan kalau yang diajak ngobrol tersebut kecil atau minim dalam berbicara. Karena siapa tahu ada tipe orang yang emang harus diajak ngobrol dulu, baru dia terbuka secara terang-terangan, berbicara banyak hal, dan ternyata ialah yang jadi dominan pada akhirnya. Kemudian ada kasus orang yang diajak ngobrol tersebut mungkin introvert atau pendiam dan menjawab secukupnya. Dan dalam kasus ini dapat dikatakanlah kalau yang mengajak ngobrol terlebih dahulu itu yang dominan. Jadi menurut aku itu tergantung pada siapa yang diajak berkomunikasi, pun siapa yang berkomunikasi. Tapi tetap aja komunikasi yang efektif harus tetap terjaga dalam berkomunikasi, entah itu oleh pihak yang dominan maupun yang minim. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Untuk pertanyaan yang kelima, untuk membangun komunikasi yang efektif diperlukan skill komunikasi yang baik. Di manakah tempat yang tepat untuk membangun skill komunikasi yang baik tersebut? Membangun skill komunikasi yang baik bisa di mana aja, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman, di kelas, atau mungkin sering berlatih dengan cara presentasi. Saya setuju dengan Salisha. Tempat yang cocok untuk membangun skill komunikasi bisa di mana saja, seperti ketika sedang berjualan, sekolah, dan juga ketika bermain. Tetapi menurut saya sendiri yang paling cocok untuk meningkatkan skill komunikasi yaitu ketika sedang dalam proses pembelajaran. Oke, kalau menurut aku juga sama sama Rangga dan Salisha, karena sebenarnya nggak ada tempat yang spesifik untuk membangun skill komunikasi. Karena skill komunikasi ini bisa dilatih di mana aja, kayak di lingkungan sekolah, pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga kita pun kita bisa meningkatkan skill komunikasi. Walaupun di zaman sekarang ini kan memang udah banyak nih ya tempat-tempat pelatihan untuk melatih skill public speaking. Tapi akan tidak berarti jika kita tidak mempraktekkan ilmu yang didapat juga. Jadi itu lebih banyak orang dari berbagai kalangan umur, karena kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan pandangan-pandangan orang yang mungkin lebih berpengalaman daripada kita. Kita juga dapat mengikuti organisasi yang disediakan di sekolah, kampus, ataupun dari luar. Dan dalam organisasi kita akan terbiasa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan banyak orang. Hal ini juga dapat meningkatkan skill komunikasi kita. Iya, benar kata teman-teman yang lain, komunikasi itu memang sangat penting. Jadi kita bisa belajar berkomunikasi itu di mana aja. Salah satu contohnya ada dengan cara mencoba belajar berbicara di depan umum. Lalu bisa juga dengan seseorang yang aktif mendengar. Semakin banyak kamu mendengar, maka akan semakin baik kamu dalam berkomunikasi. Terus semakin banyak relasi kalian juga, maka semakin baik kalian belajar dalam berkomunikasi.
Oke, saya setuju banget sama pendapat teman-teman bahwa belajar berkomunikasi itu di mana aja, bisa di mana-mana, bisa di sekolah, rumah, lingkungan teman-teman, bestie, gangster, variatif lah. Hanya saja yang membedakan bagaimana kita bisa menyaring komunikasi tersebut, mana komunikasi yang baik dan efektif, dan mana yang kurang efektif atau kurang baik. Sebenarnya dengan kita mencoba belajar berkomunikasi dengan berbagai variatif tempat atau orang, kita di situ justru bisa belajar juga mana sih yang baik dan yang harus kita ambil. Dan dengan adanya komunikasi yang kurang efektif itu justru membuat kita bisa lebih belajar lagi, atau lebih tepatnya itu bisa jadi pembelajaran buat kita ke depannya untuk bagaimana sih menata komunikasi tersebut agar baik dan juga efektif. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian, dan kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kenapa komunikasi efektif sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Baik, mungkin dari saya, komunikasi efektif bisa dilakukan secara verbal atau lisan, dan juga nonverbal atau tertulis. Komunikasi verbal yang efektif bisa dilihat dari bagaimana sebuah informasi disampaikan dan seperti apa penerimaan atas informasi tersebut. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal bisa terlihat dari gerak-gerik tubuh dan raut wajah orang yang menerima pesannya. Contohnya ada kesepahaman tentang peraturan sekolah yang diterapkan bagi tiap siswa. Sebagai anggota atau warga sekolah, komunikasi bisa efektif jika tiap siswa dan warga sekolah menaati peraturan-peraturan tertulis maupun himbauan kepala sekolah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Atau contoh yang lain adalah murid yang memahami penjelasan guru atau dosen tentang suatu materi. Dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung tatap muka atau via secara online atau daring, akan disebut efektif jika siswa mendengarkan pemaparan guru dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon atau tanggapan yang diberikan para siswa ketika guru menanyakan pertanyaan berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan. Komunikasi efektif itu penting karena tujuan dari komunikasi efektif itu sendiri adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Dalam kasus ini yang sedang dalam proses pembelajaran, komunikasi efektif sangatlah penting karena jika komunikasi tidak berjalan dengan efektif, maka pembelajaran itu akan terganggu dan juga informasi yang akan disampaikan takutnya akan salah paham. Ya, tadi aku setuju tuh dengan kata-kata Rangga. Tentu saja sangat penting, apalagi di dunia pendidikan ya. Jika para pengajar tidak memakai komunikasi yang efektif, kemungkinan pelajar tidak dapat menyerap ilmu yang diajarkan dengan baik. Dan alhasil selama belajar, pelajar tuh hanya membuang-buang waktu tanpa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh pengajar. Tidak pada dunia pendidikan saja, komunikasi yang efektif juga penting dalam aspek-aspek kehidupan lain, seperti pada lingkungan pekerjaan, keluarga, dan masih banyak lagi. Bayangkan saja jika saat kita bekerja tidak menggunakan komunikasi efektif, apakah mungkin perusahaan itu akan berjalan lancar? Tentu saja tidak, kan? Oh, di lingkungan keluarga, walaupun berkomunikasi dengan keluarga sendiri, kita tetap harus menggunakan komunikasi yang efektif agar keharmonisan dalam keluarga tidak hancur. Oke, benar kata teman-teman yang lain, kedudukan komunikasi di dalam pendidikan itu sangat penting ya. Menurut saya kalau bahas tentang komunikasi yang terjalin secara efektif di bidang pendidikan, akan banyak banget ya peluangnya. Karena kan luas juga nih cakupannya, kayak contohnya, komunikasi di sekolah itu akan terjalin dengan baik apabila gagasan-gagasan atau suatu ide dibahas dan dikomunikasikan dalam suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan, atau, bisa dikatakan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Dan itu bakal nimbulin pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu yang menjadi pokok dari pembahasan yang akan bermuara pada kesempatan dan kesatuan pendapat dari masing-masing siswa. Oke, pertanyaan terakhir dan penjawab terakhir. Mungkin di sini saya hanya akan menambahkan opini saya saja, karena selebihnya saya sudah sangat setuju dengan teman-teman di sini.
Jadi, komunikasi efektif itu memang sangatlah penting dalam berbagai aspek, terutama di bidang pendidikan. Sebagaimana kita, jangan ambil jauh-jauh lah ya. Contohnya kita deh, kita anak komunikasi, IPB, Univ ternama. Bisa dibilang kita anak yang berpendidikan. Namun, apakah kita sudah menerapkan komunikasi yang efektif? Apakah kita sudah bisa dipastikan bahwa kita nih mentang-mentang anak komunikasi, maka komunikasi kita otomatis efektif? Kan enggak, semua itu harus dilatih. Maka dari itulah kita ada di sini, di Sekolah Vokasi IPB jurusan Komunikasi untuk memperdalam ilmu komunikasi. Untuk cari tahu cara bagaimana sih komunikasi yang efektif, kayak gimana sih, karena kita nih tahu betul kalau komunikasi efektif sangat penting dan berpengaruh untuk dunia kerja, relasi, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Baik, dari apa yang sudah kita diskusikan bersama terkait topik pada hari ini, begitu banyak argumentasi-argumentasi yang berbeda dari teman-teman semua. Maka dapat kita simpulkan, komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik dan kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik pastinya. Pada dasarnya, komunikasi itu sangat penting bagi setiap orang, apalagi bagi kita selaku mahasiswa program komunikasi, karena selain dituntut agar cakap berbicara dan berkomunikasi, kita dituntut untuk mampu berkomunikasi secara berkesinambungan seperti yang sudah diutarakan oleh sahabat kita Nida. Proses untuk berkomunikasi efektif pun banyak dengan menggunakan media-media lain yang sudah dipaparkan oleh teman-teman semua barusan. Dari proses pertukaran informasi tadi dan ide-ide tersebut akan menghasilkan feedback yang baik sehingga dapat berubah sikap dan perilaku sebelumnya yang tidak sesuai. Saya kembalikan kepada Fania. Baik, terima kasih kepada teman-teman anggota diskusi dan juga notulis yang telah menyampaikan pendapatnya dan juga kesimpulan. Itulah tadi konsep fokus group discussion yang memiliki topik bagaimana cara mendapatkan nilai yang baik dalam mata kuliah komunikasi efektif. Dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.